Evolutionary algorithm itu ada banyak pandangan ya tentang penggunaannya sebagai alat pemecah masalah yang kuat, di mana sebagian besar masalah itu dapat berkinerja lebih baik daripada algoritma penelusuran yang umum. Jadi kita di mata kuliah kecerdasan artifisial itu kan sudah belajar bagaimana melakukan proses penelusuran ya, search algorithm. Itu kan ada misalkan apa first search ya, best first search, misalkan seperti itu. Itu ternyata metode-metode evolutionary algorithm ini menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan kita menggunakan algoritma-algoritma search yang biasanya. Dan dia memiliki utilitas terbatas, tidak melakukannya dengan baik pada semua kasus. Artinya tidak kasus-kasusnya yang bisa diterapkan itu memang tertentu. Di mana tujuannya adalah menyediakan alat yang kuat untuk kinerja yang baik secara merata dengan berbagai masalah dan contoh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi evolutionary algorithm sebagai metode pemecahan masalah menurut Goldberg. Ya, di mana ini ingin membandingkan antara evolutionary algorithm dengan random search dan metode khusus atau problem specific method. Di gambar ini digambarkan dengan fungsi dua dimensi, di mana sumbu horizontal ini mewakili jenis skill dari masalah, jenis masalah yang mungkin. Kemudian vertikalnya adalah kinerja, performanya, kinerja metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang garis oranye putus-putus ini adalah random search ya, pencarian secara random. Jadi kalau random search ini performanya umumnya rendah gitu ya. Tapi dapat digunakan hampir di semua masalah. Jadi masalah apapun bisa digunakan random search. Tetapi performanya rendah dan tidak stabil, kadang naik, kadang turun gitu ya. Sedangkan metode kedua itu adalah problem specific search atau specific method ya, ini yang bentuknya kurva lonceng ini ya. Dengan satu titik tinggi gitu ya, metode khusus, di mana algoritma khusus ini biasanya untuk mencari shortest path ya, mencari jarak terpendek, sorting, scheduling gitu ya. Karakteristiknya sangat efektif untuk masalah tertentu, tapi tidak bisa bersifat umum ya, tidak bisa digunakan untuk banyak masalah yang lain. Sehingga di sini dia performanya tinggi tapi sempit, problemnya sempit. Nah, kemudian disinilah letak evolutionary algorithm. Putih, nggak kelihatan ya. Ini backgroundnya sama ininya nggak kelihatan ya. Jadi ini ada evolutionary algorithm yang putih-putih ini ya. Dia bisa dipakai untuk seluruh berbagai jenis masalah. Performanya lebih baik dibandingkan random search. Meskipun juga tidak bagus-bagus amat ya. Tidak seoptimal metode yang kita pakai secara khusus. Ya. Jadi metode yang sangat khusus biasanya lebih baik dibandingkan dengan yang umum. Gitu. Nah, sekarang kita ingin mengetahui hubungan antara evolutionary algorithm dengan pengetahuan atau domain pengetahuan ya. Di tahun 90-an, trennya itu adalah menambahkan pengetahuan khusus ke masalah evolutionary algorithm ya, menggunakan operator variasi khusus, perbaikan dan sebagainya. Nah, hasilnya kursa kinerja evaluasi eh, di kurva kinerja tadi itu dia terjadi deformasi ya, lebih baik pada masalah dari jenis yang diberikan, lebih buruk pada masalah yang berbeda dan jumlah pengetahuan yang ditambahkan juga semakin bervariasi. Jadi teori terbaru menunjukkan pencarian algoritma untuk semua tujuan mungkin tidak akan membuahkan hasil. Artinya
tetap kita uh, mengacu pada bahwa kalau kita mau lebih baik ya harus spesifik gitu. Intinya gitu. Nah, kita lihat pandangan dari uh, Michael Beach ya tahun 96 tentang evolutionary algorithm ya yang bekerja di berbagai jenis masalah. Ya, intinya adalah tidak ada satu evolutionary algorithm yang terbaik untuk semua masalah. Jadi tergantung pada desain algoritma dan karakter masalahnya. Ini sama dengan yang tadi ya. Ini sama dengan yang tadi. Eh, bentuknya sama, di mana di sini misalkan kita punya eh, evolutionary algorithm jenis satu, evolutionary algorithm jenis dua, gitu ya. Kemudian evolutionary algorithm jenis 4, jenis 3 ini nggak kelihatan ya. Ya, garis hijau ini yang jenis yang keempat, di mana evolutionary bukan hanya satu algoritma, tapi keluarga algoritma dengan berbagai variasi desain. Misalnya, dia berbeda dalam representasi solusi, atau pakai operator crossover yang berbeda, atau mutasinya, strategi seleksinya juga berbeda, parameter algoritmanya berbeda. Ini jadi bisa dilihat di sini semakin dia spesifik menyelesaikan problem tertentu, dia semakin tinggi performanya. Tapi semakin luas ya, seperti EA2 ini dia semakin luas ya dia semakin rendah gitu. Apalagi yang EA1 dia hampir semua problem bisa diselesaikan, maka dia akan lebih rendah lagi. Oke ya, jadi tidak ada, intinya adalah tidak ada algoritma evolutionary yang terbaik untuk semua masalah. Ya. Jadi kalau kita ingin menghasilkan algoritma yang baik ya harus dirancang sesuai dengan karakteristik dari masalah tertentu atau teorema ini dikenal sebagai teorema no free lunch theorem. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara evolutionary computation dengan global optimization ya. Optimasi global itu mencari solusi terbaik dari beberapa himpunan yang tetap. Pendekatannya deterministik, ya. Dia ada di komposisi tertentu, jaminan untuk menemukan solusi terbaiknya juga ada dan dia tetapi dapat berjalan dengan waktu dari super polinomial. Sedangkan pendekatan heuristik itu menghasilkan untuk generate and test ya ini. Heuristiknya itu menggunakan metode generate and test itu aturannya untuk memutuskan apakah X itu elemen dari himpunan tetap tadi itu akan dihasilkan yang selanjutnya. Kemudian tidak ada jaminan di sini solusi terbaik akan ditemukan optimal secara global. Kemudian perbandingan antara evolutionary computation dengan pencarian tetangga, neighborhood, di mana banyak heuristik ya memaksakan struktur lingkungan pada S. Heuristik semacam ini dapat menjamin bahwa titik terbaik ditemukan dengan optimal lokal. Contohnya uh, hill climber ya. Itu kita ingat lagi nanti di kecerdasan artifisial ya. Tapi masalah sering menunjukkan dia banyak lokal optimanya. Ya. Seringkali sangat cepat untuk mengidentifikasi solusi yang baik. Nah, evolutionary algorithm sendiri dibedakan oleh penggunaan populasinya, penggunaan beberapa operator pencarian stokastiknya, terutama operator variasi dengan ariti lebih dari satu, jadi misalnya kombinasi tadi ya, dan pilihan stokastiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas yang lebih detail di metodenya. Kita mulai dari genetik algorithm di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.